Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mereview kembali atau mengulang kembali pelajaran yang kita pelajari, yaitu tematik 2F subtema 1 dan 2 ya. Yuk kita mulai. Yang pertama, kita akan mengulang tentang pelajaran bahasa Indonesia ya. Masih ingat ya dengan huruf besar atau huruf kapital ya. Itu biasanya digunakan ketika di awal kalimat, terus digunakan pada nama hari, nama bulan, dan nama orang. Di situ juga huruf kapital digunakan setelah tanda titik ya. Ketika setelah tanda titik, dia mengawali dengan huruf besar atau huruf kapital. Jadi huruf kapital itu digunakan pada nama hari. Contohnya di sini hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ya, di sini walaupun nama hari tersebut diletakkan di tengah kalimat, nah maka hurufnya tetap besar ya, walaupun di tengah kalimat atau mungkin ditulis di awal kalimat. Ya, di situ juga besar atau setelah titik ya. Ketika menulis nama hari, maka di situ menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Nama bulan juga ya menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Walaupun di tengah kalimat, ya di situ karena nama bulan jadi menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Selain itu, huruf kapital juga digunakan dengan nama orang ya anak-anak, yaitu ketika mau menulis nama orang, entah itu nama orangnya ada di akhir kalimat atau di tengah kalimat, di situ tetap menggunakan huruf kapital ya anak-anak. Selanjutnya kita lanjut ke pelajaran SBDP ya anak-anak. Di sini ada contoh lagu yang di situ terdapat panjang dan pendeknya nada ya anak-anak. Perhatikan contoh lagu Anak Kambing Saya. Nah, di sini bagian yang diberi tanda strip itu dinyanyikan dengan nada panjang, sedangkan bagian yang diberi tanda titik itu dinyanyikan dengan nada pendek. Contohnya di sini anak kambing saya ya. Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing tuan ada di pohon waru. Mana di mana jantung hati saya? Jantung hati tuan ada di kampung baru. Caca marica hehe, caca marica hehe, caca marica ada di kampung baru. Nah, kemarin di soal Ayo Berlatih juga udah ada ya. Kalian disuruh menulis contoh lagu Anak Kambing Saya dan di situ disuruh memberi tanda panjang dan pendek. Anak-anak, selain nada panjang dan pendek, di sini juga ada beberapa contoh gerakan yang di situ menirukan hewan, bisa juga menirukan pohon. Nah, ketika semua gerakan tersebut digabungkan, maka di situ akan menghasilkan sebuah tarian yang indah ya anak-anak. Di sini ada contoh gerakan kepala. Nah, contoh gerakan kepala di sini dia menirukan burung mematuk. Nah, dan menirukan ayam yang sedang makan. Sedangkan gerakan kaki di situ ada menirukan gerakan kucing berlari. Yang kedua menirukan gerakan bebek berjalan, yang ketiga menirukan kelinci meloncat. Sedangkan gerakan tangan di sini ada contohnya, yaitu menirukan ayam yang mengepakkan sayapnya, menirukan kupu-kupu terbang, dan menirukan burung terbang. Nah, anak-anak, di sini ada cara atau contohnya ya menirukan gerak kupu-kupu. Nah, di sini contohnya sudah ada ya tahapan-tahapannya. Mereka melakukan gerakan dengan kedua tangannya. Dia juga berjalan ke kanan dan ke kiri
ya, seolah-olah mengepakkan sayapnya ya anak-anak. Nah, di sini juga ada contoh menirukan gerakan kucing mengejar kupu-kupu. Ya, jadi kalau semua gerakan tersebut digabungkan menjadi satu, ya maka akan menghasilkan sebuah tarian yang indah. Begitu juga ketika kita menirukan gerakan pohon yang melambai-lambai atau gerakan angin. Nah, di situ juga bisa menghasilkan sebuah gerak tarian ya. Ketika digabungkan menjadi satu akan menghasilkan sebuah tarian ya anak-anak. Selanjutnya pelajaran PPKN. Nah, di sini ada beberapa macam-macam tata tertib yang ada di sekolah ya anak-anak. Apa aja? Ya, ada banyak ya. Ketika kita di sekolahan ya kita harus mematuhi aturan yang ada di sekolahan atau tata tertib yang ada di sekolahan ya supaya kita laksanakan sesuai aturan yang ada di sekolahan. Misalkan di sini ketika berangkat sekolah ya memakai seragam dengan rapi ya anak-anak. Ketika masuk ke kelas ya supaya tertib, tidak boleh berebutan. Terus di situ juga harus meminta izin sebelum keluar kelas. Ketika mau ke toilet juga harus meminta izin. Terus mengikuti upacara bendera dengan tertib ya anak-anak. Selanjutnya, di sini juga kita ketika mau memulai pelajaran di sekolahan, ketika di kelas, kita harus berdoa terlebih dahulu ya sebelum memulai pelajaran. Nah, terus ketika kita belajar ya, kita tidak boleh apa anak-anak, tidak boleh rame, tidak boleh gaduh, supaya memperhatikan pelajaran yang dijelaskan oleh teachernya. Nah, di situ juga ketika gurunya bertanya atau teacher bertanya nih kepada anak-anak ya, supaya anak-anak menjawab dengan sopan. Terus ketika berbicara sebelum diminta ya supaya mengangkat jarinya ketika berbicara, ketika ingin berbicara. Nah, itu termasuk tata tertib ketika di kelas ya. Terus ketika guru membagikan buku tugas ya, maka kita harus menunggu ketika nama kita dipanggil oleh teachernya. Nah, selain itu, selain menyimak penjelasan dari guru, kita juga ketika berdiskusi harus apa anak-anak? Di kelas harus tertib ya. Ketika berdiskusi harus tertib. Terus ketika sedang makan siang jam istirahat juga harus tertib. Nah, terus ketika kita ada teman yang sedang belajar ya, kita tidak boleh mengganggu teman kita. Terus kita tidak boleh mencontek pekerjaan teman kita, tidak boleh mencoret-coret meja, tidak boleh mengobrol ketika pelajaran berlangsung dan lain-lain sebagainya ya. Terus ketika di perpustakaan ada juga tata tertibnya apa? Ya ketika kita masuk ke perpustakaan ya melapor ke petugas yang menjaga di situ ya. Terus mengembalikan buku tepat waktu, tidak merusak buku, tidak membuang sampah sembarangan, terus membaca buku dengan tenang ya anak-anak, tidak boleh rame di perpustakaan ya. Di situ setelah selesai membaca buku atau meminjam buku ya supaya dikembalikan ke tempat semula ya anak-anak. Tata tertib di toilet ya, mengantri ketika ingin menggunakan toilet, menyiram toilet dengan setelah digunakan ya, jangan lupa mematikan keran ya. Terus di situ membuang sampah di tempat sampah, tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh mencoret-coret dinding. Nah, anak-anak ketika kita di perpustakaan ketika kita di kantin, nah kita juga tidak boleh apa anak-anak ketika kita di kantin ya supaya tertib ya, jajan di kantin tidak boleh berebut, terus tidak boleh buang sampah sembarangan, dan tata tertib ketika di halaman sekolah apa aja ketika kita bermain di halaman sekolah supaya menjaga kebersihan halaman sekolah ya, tidak boleh buang sampah sembarangan. Apabila ada teman yang curang ketika bermain ya di situ kita harus mengingatkannya tidak boleh bermain curang. Terus jangan menggunakan benda-benda yang bisa melukai temannya ya anak-anak.
Nah, anak-anak, selanjutnya pelajaran matematika. Nah, di sini ada beberapa macam timbangan ya, atau beberapa jenis timbangan yang bisa kita gunakan untuk menimbang benda-benda yang ada di sekitar kita. Contoh yang pertama ada timbangan dapur. Nah, timbangan dapur ini biasanya digunakan untuk menimbang benda-benda yang agak ringan ya, anak-anak, seperti tepung itu kan ringan, mungkin gula pasir yang masih ringan ya. Terus di sini ada timbangan duduk, biasanya digunakan untuk menimbang benda-benda yang lebih berat ya. Misalkan kentang yang jumlahnya lebih dari 1 kilo sampai 5 kilo atau 10 kilo, atau telurnya banyak banget sampai beberapa butir. Nah, itu bisa menggunakan timbangan duduk, atau mungkin singkong, jagung. Ya, kalau banyak ya menggunakan timbangan duduk. Nah, selanjutnya di sini ada timbangan digital. Biasanya digunakan untuk menimbang benda-benda yang ringan ya. Contohnya apa? Misalkan sayuran yang sifatnya hanya sedikit, atau mungkin kue-kue kering ya, atau snack-snack itu biasanya menggunakan timbangan digital. Nah, selain itu ada timbangan berat badan ya, di sini untuk menimbang berat badan kita. Dan selanjutnya ada timbangan berat badan digital. Di sini ada timbangan berat badan digital, dan di sini juga ada timbangan bayi. Nah, itu tadi ada 6 jenis timbangan atau macam-macam timbangan yang bisa kita gunakan untuk menimbang benda-benda yang ada di sekitar kita, bahkan bisa untuk menimbang berat badan kita ya. Nah, satuan berat yang biasa digunakan pada timbangan itu apa anak-anak? Yaitu kilogram dan gram ya anak-anak. 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram ya anak-anak. Ya, waktu itu teacher sudah meminta kalian untuk membuat rangkuman ya. Jadi biar mempermudah kalian, 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Kalau 2 kilogram berarti sama dengan 2000 gram. Ya, dan seterusnya. Kilogram dan gram merupakan satuan baku untuk mengukur berat. Satuan berat tersebut dinamakan baku karena beratnya selalu tetap. Nah, anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan satuan hektogram, atau yang sering disebut ons ya. Ya, 1 hektogram sama dengan 1 ons satuan di Indonesia. 1 hektogram sama dengan 100 gram. Kalau 2 hektogram ya berarti sama dengan 200 gram ya anak-anak. 1 kilogram sama dengan 10 hektogram. Kalau 2 kilogram ya berarti 20 hektogram dan seterusnya. Nah, seperti ini ya anak-anak. Waktu itu teacher sudah meminta kalian untuk membuat rangkuman seperti ini. Sudah dibuat belum? Kalau sudah dibuat ya berarti bisa buat belajar kalian ya. Kalau bisa dihafalkan ya, atau difahami ya, agar tidak lupa ya. Nah, perhatikan tulisan di dalam kotak. Jadi 1 kilogram itu sama dengan 100 gram ditambah 100 gram ditambah 100 gram ditambah 100 gram dan seterusnya ya. Timbangan besi biasa dipakai untuk menimbang benda yang lebih berat. Timbangan dengan jarum yang menunjukkan angka biasanya digunakan untuk benda yang lebih ringan. Nah, anak-anak, di sini teacher sudah memberikan contoh ya. Contoh benda yang bisa ditimbang dengan timbangan duduk. Ya, di sini ada contohnya sebuah kentang ya. Di sini ada kentang. Di situ beratnya 2 kilogram ya. Kalau 2 kilogram ya berarti di situ ditimbang dengan timbangan duduk. Sedangkan di sini ada gambar yang kedua, semangkok tepung memiliki berat 500 gram ya. 500 gram ya cukup menggunakan timbangan dapur ya anak-anak, atau timbangan digital juga bisa. Nah, di sini ibu membeli 1 kilogram ikan ya. 1 kilogram ikan berarti bisa menggunakan timbangan duduk, bisa juga timbangan dapur ya, karena masih termasuk ringan. Nah, kalau ikannya lebih dari 1 kilogram ya berarti menggunakan timbangan duduk. Nah, di sini ada coklat ya. Coklatnya hanya beratnya 200 gram. Kalau 200 gram cukup menggunakan timbangan dapur atau timbangan digital. Nah, di sini
ada telurnya banyak sekali ya, ada 2 kilogram ya, bisa menggunakan timbangan duduk ya. Nasi ya, nasinya hanya semangkok, beratnya 250 gram. Bisa menggunakan timbangan digital atau di situ timbangan dapur. Nah, anak-anak selanjutnya kerjakan soal berikut ini. Nanti silakan kalian kerjakan di kertas lembar atau di buku. Bisa dibawa pada saat kunjungan sekolah nanti ya. Cukup sekian review dari teacher, banyak sekali kekurangan dari teacher mohon